semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini saya lagi ada di rumah salah satu customer saya yang baru-baru ini mempercayakan saya untuk mengabadikan momen newborn baby-nya. Kenapa Ingrid Angelia sekarang ini ngadain video yang mau ngangkat satu cerita yang luar biasa dari Mam Dewi. Bagaimana perjuangan Mam Dewi untuk mendapatkan keturunan, proses kehamilan sampai dengan momen dimana adanya keadaan hidup dan mati. Yuk, simak terus video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga yang semoga video ini memberi inspirasi buat banyak orang. Channel ini bukan hanya mengenai soal fotografi atau foto baby dan maternity, tetapi juga sharing-sharing yang menginspirasi buat kita semua. Nah, sekarang ini saya sudah bersama Mam Dewi Weber. Halo semua. Tengah-tengah kita. Ya, thank you untuk kedatangannya hari ini. Ya. Saya Dewi. Ya, Mam Dewi ini spesial banget. Kita sangat tersentuh dengan sharing-sharing yang sempat diceritakan sebelumnya ya. Jadi, oke Mam, coba kita angkat ini dalam sharing di YouTube kita. Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Jadi Mam Dewi ini seorang mami yang baru mempunyai satu putri, tapi perjalanannya untuk mendapatkan keturunan itu luar biasa. Penantiannya, selain beliau sebagai wanita karir, menunggu hadirnya keturunan selama 13 tahun. Benar. Wow, nggak gampang ya menanti selama 13 tahun. Oke Mam, boleh sharing-sharing nih buat kita sama-sama yang menonton di YouTube saya nih. Apa yang menyebabkan problem, apa yang menyebabkan kesulitan? Ya, memang pada saat pertama kali ya saya divonis untuk sulit untuk memiliki keturunan itu benar-benar semua wanita pasti terpukul ya, terpukul banget gitu. Itu awalnya sih memang nggak mudah karena sudah beberapa tahun tidak dikaruniai anak, baru terkadang kita itu tidak langsung pergi ke dokter untuk periksa, jadi kita masih menunggu. Nah, ketika saya sudah ke dokter, divonis bahwa memang sulit untuk memiliki keturunan gitu, dari sisi saya dan juga dari sisi suami. Oke, saat itu boleh tahu Mam, yang menjadi kesulitan awal mula tidak bisa punya keturunan seperti apa ya? Memang dari kondisi saya itu dari tuba falopinya sendiri itu tersumbat. Dan kalau dari sisi suami juga ada dari segi spermanya gitu. Dari segi klinis memang kurang bagus ya, jadi dan juga dari segi umur. Itu baru mau coba untuk cek ke dokter di usia kira-kira udah berapa tahun baru ke dokter deh? Waktu itu kita saya ya yang pertama itu 2 tahun saya sudah coba. Itu tidak bisa, terus saya ke dokter untuk periksa gitu, dan saya baru tahu ya. Perasaannya waktu itu cukup terpukul banget ya. Kayaknya nggak nyangka kok bisa ternyata problem saya seperti ini. Ya. Akhirnya saat itu ada rasa seperti apa Mam? Maksudnya oke, kita harus coba step selanjutnya nih apa? Awalnya pasti seperti orang yang didiagnosis sakit ya, either seperti orang didiagnosis cancer probably ya. Jadi benar-benar down rasanya saat itu, ngerasa kenapa sih kok bisa-bisanya gue nggak perfect sebagai wanita gitu, kenapa sih dari semua kehidupan yang udah aku lalui, kenapa kok di hal yang krusial yang
yang pastinya semua wanita kepingin banget punya baby ya, kok malah nggak bisa gitu. Jadi kayaknya ngerasa gagal jadi wanita, ngerasa nggak sempurna jadi wanita gitu. Itu kok saya? Iya, kenapa harus saya? Jadi memang cukup berat saat itu. Dan saat itu flashback 13 tahun yang lalu itu seperti hal yang tabu ya. Maksudnya belum biasa di mungkin di kalangan kita bahwa biasanya biasalah dibilang dia mandul, itu sudah dia nggak bisa punya anak. Jadi omongan. Ya, jadi sepertinya sudah divonis, ya sudah selesai di sana. Dan untuk orang yang suportif juga di sekitar kita juga kurang saat itu. Ya, apalagi betul ya perasaan wanita pada saat sudah secara medis kita dibilang sulit, kemudian dari omongan sekitar itu benar, itu yang tambah bikin jadi kayak kita ya down ya. Ya. Saat itu suami gimana? Kalau pada saat itu, kalau saya boleh terus terang, suami pada saat itu bukan suami yang saat ini. Jadi memang saat itu saya benar-benar down sendiri, menghadapi semuanya sendiri gitu. Dan itu menjadi problem di rumah tangga. Ya. Tapi kembali lagi sih, saya nggak nyerah. Saya tidak menyerah dalam artian saya sempat down dan sempat merasa tadi yang saya bilang bahwa kok rasanya saya gagal sebagai wanita. Tapi kembali lagi saya disadarin bahwa nggak ada yang nggak mungkin lah, saya rasa. Kenapa? Karena Tuhan udah nyiptain kita dengan rahim, dengan ovarium, dengan sel telur. Pasti ada maksud Tuhan. Dan juga aku rasa kalau dia bisa nyiptain dunia yang sehebat ini, kayaknya masih ada harapan buat aku. Jadi saat itu aku mulai browsing, cari apa sih permasalahan saya di sana. Karena memang ternyata wanita tuh tidak hanya problem di tuba falopi aja. Ternyata kita juga harus pola hidup yang sehat, mulai dari olahraga, apa yang kita konsumsi. Ternyata ada yang salah gitu. Nah di saat itu saya lihat, saya baru tahu mengenai PCO dan bagaimana menghadapi PCO. Jadi saya sudah mulai pola hidup yang sehat, olahraga, makan makanan yang sehat. Dan memang mulai harus terbuka dengan keluarga, mengkomunikasikan kepada kerabat-kerabat sekitar, supaya mereka juga memberikan dukungan secara moral, karena itu yang paling penting. Betul. Ya. Justru kita bisa coba perbaiki secara medis, tapi kalau kita down, tidak ada yang menguatkan, itu semakin membuat kita seperti terpuruk ya. Benar, support keluarga, support suami itu penting sekali. Jadi sebenarnya kalau udah dengar kata orang itu agak tutup mata aja, tutup telinga, tutup mata. Iya. Penting suami support. Benar. Ya, sama keluarga. Nah, pada saat itu berarti sepakat berdua mencoba untuk ke langkah medis berikutnya adalah ke bayi tabung. Oke. Jadi pada saat itu saya menikah dengan suami yang sekarang ini. Dia open sekali ya. Dia open dalam artian kami menikah memang tujuannya untuk membina keluarga. Jadi istilahnya di saat susah senang sama-sama. Jadi benar-benar suami saya ini orang yang support sekali. Jadi setiap langkah apapun yang saya ambil ke dokter, dia bilang oke, yuk sama-sama ke dokter. Dan apapun yang disampaikan oleh dokter, dia selalu genggam tangan saya pada saat itu. Nah, benar-benar supportnya beda sekali. Dan di sana saya mengalami yang benar-benar
apa ya, seperti ada harapan baru nih. Harapan baru. Jadi memang rupanya support yang positif itu impactnya besar sekali untuk kita yang mengalami kesulitan. Betul. Dalam segi apapun. Setuju saya. Ya. Nah, dari segi mulai dari sana kita rutin ke dokter. Kita konsumsi apa yang dokter berikan, ya, baik dari segi obat-obatan secara medis, ya, maupun saran-sarannya secara medis. Tapi di luar itu juga memang kita ada yang hal-hal lain yang kita lakukan, dalam artian olahraga yang teratur, lalu juga kita melakukan akupunktur, ya. Jadi semua effort itu kita kerahkan gitu. Jadi benar-benar kita ngerasain adalah satu, penciptanya itu Tuhan. Betul. Jadi di luar itu orang mau bilang apa, kita kasih best effort aja dulu. Itu yang saat itu saya benar-benar pegang dengan suami saya. Jadi kita coba semua effort, dan banyak juga dari rekan-rekan ataupun kerabat itu menginformasikan, oh akupunktur nih bagus gitu kan ya, memperlancar peredaran darah gitu ya. Ayo kita ikut gitu kan. Terus massage khusus di daerah ini nih, rahim nih, ayo kita lakukan juga ya. Dan itu memang tidak mudah, karena apa? Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa gitu. Tapi ya satu sih, memang kita jangan pernah nyerah. Jangan nyerah. Ya, kita jangan nyerah. Wow, amazing sekali. Apa ya? Pada saat support itu datang, segala cara yang dikatakan itu bisa membantu dilakukan, baik secara medis maupun secara akupuntur, terapi pijat rahim dan lain sebagainya ya. Jadi semua cara dilakukan secara manusia, semua effort dilakukan. Proses semua itu berjalan bersama dengan suami yang selalu mensupport. Iya. Ya. Kemudian langkah yang terakhir yang dilakukan adalah mencoba dengan proses di bayi tabung itu. Nggak berhenti di situ ya, Mam ya? Iya. Banyak story lagi. Bayi tabung itu kan memang keberhasilannya tidak 100% ya. Jadi pada saat kita mau mengambil keputusan untuk bayi tabung, kita juga ada menimbang karena ada resiko juga, ya. Lalu tingkat keberhasilan juga, ya. Dan kita juga harus siap dari segi mental, itu ya, benar. Bukan hanya dari segi biaya, ya. Karena apa? Ya, kita harus siap kalau memang tidak berhasil. Jadi saya sudah nyoba bayi tabung ini 5 kali. 5 kali. 5 kali saya mencoba bayi tabung. Dan yang bayi tabung yang kedua, yang terakhir, itu kami frozen embrio kami. Ya, tahapannya memang tidak semudah itu ya bayi tabung untuk kami, karena apa? Dari segi usia dan juga dari segi kondisi kami, gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya juga harus berproses, suami saya juga harus berproses gitu. Tapi kami berdua jalanin dengan seperti apa ya? Seperti kayak berpetualang malah. Dia selalu pergi ke rumah sakit itu dengan excited. Jadi bukan yang aduh harus ke rumah sakit, harus injection ini, injection itu. Mengeluh, ya? Dia tidak mengeluh. So dia bilang this is like an adventure ya, another adventure ya. Dia selalu bilang seperti itu. Makanya juga jadi kita tidak merasa berat. Pola pikirnya Iya, benar. Itu memang ya, yang penting memang di sana sih. Dan selalu mindsetnya open bahwa pasti ada cara, pasti ada jalan yang terbuka untuk kita. Sama kita jalani dengan happy. Karena saya sudah bilang sama beliau, gagal terus nih, mungkin saatnya kita udah harus give up gitu. Iya, sudahlah. Tapi ternyata dari beliau, ayo semangat aja, coba terus. Iya. Oke. Lalu pada saat embrio pun ya, dari sekian banyak embrio, yang keempat kali itu hanya
kalau saya tidak salah, saya remind lagi hanya 2 embrio yang bagus. Gitu. Dari sekian saya punya banyak sel telur 23, hanya 2 embrio yang bagus. Nah, ketika ditanam pun itu tidak berkembang. Nah, itu di situ benar-benar lagi kita down lagi kan. Diuji lagi ya. Ya, diuji lagi. Setiap hari tuh rasanya nunggu embrio berkembang berapa sel itu deg-degan ya. Jadi benar-benar kita kayak uji nyali setiap hari tuh kayaknya rasanya ini berapa nih berkembangnya nih embrionya nih gitu. Itu saya dengan suami kita sepakat oke, kita coba ini yang terakhir, usaha yang terakhir. Dan ternyata pada saat kita berserah, benar-benar kita berdua saat itu berserah. Kita bilang, oke, this is the last effort yang kita berikan yang terbaik. Dan pada saat itu dari sekian banyak sperma dan sel telur, kami menghasilkan 3 embrio yang cukup baik. Ya, dan 1 embrio yang sangat sempurna itu adalah anak saya ini sekarang, Sophia. Jadi benar-benar ya, yang di effort ini kita punya 3 embrio yang cukup baik, lalu kami bekukan. Setahun kemudian kami transfer Sophia, kita tanam Sophia. Gitu. Prosesnya panjang ya. Panjang. Sempat dapat embrio 3 yang the best, 1 yang bisa berhasil adalah baby Sophia, tapi 1 tahun kemudian itu Iya. Kenapa 1 tahun kemudian? Karena benar-benar kita menyiapkan secara mental dan secara secara fisik. Kita siapin secara fisik, dari kondisi kita secara fisik, lalu juga yang terutama secara mental. Karena saat itu tidak boleh stres, ya kan? Kita benar-benar harus nyiapin diri. Kalau seandainya tidak berhasil, ya. Itu namanya harus berserah ya. Nanti bersyukur dan berserah. Apapun yang terjadi nantinya. Wah, jadi 13 tahun penantian, kemudian mencoba bayi tabung 5 kali, berbagai alternatif sudah dicoba lakukan. Dan sempat last minute sudah rasa ini yang the last, berhasil maupun tidak, mereka menaruh harapan tetap apapun yang terjadi bersyukur. Benar. Tapi Tuhan berkata, yes, this is the time. Punya baby Sophia. Jadi mengandung ya. Pada saat ditanam itu ada hal yang unik sih. Somehow saya ngerasa, saya yakin nih kali ini sukses. Saat ini sukses, entah kenapa. Pada saat ditanam itu saya seharusnya bed rest sekian jam. Lalu somehow saya perlu ke toilet. Saya perlu BAB, saya tidak bisa di bed ya. Lalu saya bilang saya harus turun. Lalu suami saya bilang, no, tidak bisa. Kamu harus sekian jam di bed. No, saya harus turun. Dan somehow saya yakin dia sudah nempel. Dia sudah embrio itu sudah nempel. Jadi saya turun, saya ke toilet. Saya lakukan seperti biasa. Dan pada saat itu malam sebelum saya tidur saya berdoa. Dan saya ingat dari satu cerita di dalam Alkitab. Pada saat ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun di tengah kerumunan saat Yesus dengan murid-muridnya jalan, dan dia menyentuh jubahnya dan dia sembuh. Saat itu, malam itu, saya membayangkan diri saya bilang, Yesus, mungkin saya nggak ketemu kamu saat ini. Tapi saya bayangkan saat ini kamu lewat, hanya lewat, and I touch you. Dan saya bilang, saya pegang jubah kamu malam ini. Dan aku yakin sekali kamu bersama saya saat ini. Setelah itu, saya ngerasa nggak stres sama sekali. Jadi keluar dari rumah sakit, saya ngerasa santai. Biasanya dulu sebelum saya coba, saya ketakutan untuk turun dari tempat tidur.
saya ketakutan kecapean, somehow ini tidak. Lalu saya sampai di rumah, saya tetap beraktivitas, kerja pun masih kerja saat itu. Dan saat masa penungguan itu saya masih kerja aktif. Lalu di momen saya tes untuk tahu positif atau tidak, dari rumah sakit call saya, suster pada saat itu telepon, ibu positif, berhasil. Saat itu saya sama suami pelukan dan kita nangis bahagia. Kita sampai nggak percaya di saat kita sudah berserah 100%. Total Ya, kita udah kasih the best effort. Nah, sekarang kita serahkan deh. Tuhan, semuanya sudah di tangan-Mu. Jadi saat kita tahu positif, kita sungguh berbahagia. Pastinya. Akhirnya tiba waktunya. Sungguh menarik ya apa yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana Mom Dewi Weber berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus kami di part 2 di YouTube Ingrid Angelia Fotografi.